Halo semua, kembali lagi sama gua si Kalkun. Hari ini kita akan membahas tentang 9 anime yang worth it buat kalian tonton di musim kali ini. Mulai dari anime isekai, slice of life, romance, bahkan ya tragikal atau tragedi dan psikologikal ya guys ya. Oke, mari kita masuk ke list yang pertama. Summer Pocket, salah satu mahakarya dari kreator Charlotte dan berbagai anime yang bisa bikin kita mewek nggak karuan. Ya, Summer Pocket. Siapa sih yang nggak tahu Summer Pocket, guys? Anime ini nyeritain seorang MC yaitu Hairi Takahara yang ngerasa bosen sama kehidupannya di kota. Nah, suatu hari neneknya si Takahara ini meninggal. Karena merasa bosan hidup di kota, akhirnya dia pun pergi ke pulau di mana neneknya itu tinggal buat liburan. Dengan alasan buat ngurus peninggalan dari neneknya itu. Tibanya di pulau, MC kita ini ketemu dengan 4 gadis yang punya berbagai karakter unik. Anime ini punya beberapa rute heroin, jadi masing-masing punya ending yang berbeda. Tapi ya, karena ini karya Jun Maeda, udah dipastiin pasti ada episode yang bakal bikin kalian mewek. Anime ini juga berbasis dari game ya guys ya, kalau kalian mau main gamenya bisa kalian download di Ryugen. Next, ada Gachi Akuta. Anime ini menceritakan tentang seorang anak yang hobinya mulung bernama Rudo. Ia tinggal di dunia yang kastanya terbagi dua, yaitu kasta manusia suci dan juga kasta manusia berdosa, yang dimana lingkungan tempat hidup mereka pun sangat berbeda jauh. Rudo, anak dari mantan kriminal, di mata masyarakat atas dia udah dianggap kotor bahkan sebelum lahir. Saat ayah angkatnya dibunuh, Rudo nggak dikasih kesempatan buat ngebela diri. Dia dituduh, bahkan gadis yang selama ini ia cintai juga tidak percaya padanya. Dan itu membuat Rudo sangat hancur, dia sudah kehilangan segalanya. Ayah angkat, tempat tinggal, dan bahkan wanita yang ia cintainya semuanya hilang sekejap. Ia dieksekusi atas dosa yang tidak pernah ia lakukan sama sekali. Lalu dibuang ke bawah Abyss, dunia tempat semua sampah termasuk manusia dikirim dan dilupakan. Dia pun bersumpah suatu saat nanti dia akan membalaskan kematian ayahnya, lalu memusnahkan semua manusia yang ada di atas permukaan sana. Gila, ini Rudo tuh keren banget ya guys ya. Oke, next, The Summer Hikaru Dead. Nyeritain dua sohib yaitu Yoshiki sama Hikaru. Yoshiki dan Hikaru adalah sahabat masa kecil, tapi suatu hari Hikaru menghilang dan semua orang sudah menganggap dia mati. Sampai suatu musim panas, Hikaru pun muncul lagi. Tapi dia terlalu tenang, bisa dibilang seperti orang lain yang berbeda daripada Hikaru itu sendiri. Ya, intinya ini anime ceritain kisah tentang si Yoshiki yang coba nerima kenyataan kalau sahabat karibnya itu Hikaru udah nggak ada dan berusaha buat menerima makhluk yang nyerupain wujud sohibnya ini sebagai temannya yang dulu. Witch Watch nyeritain tentang Morihito atau Moi yang keturunan Oni sama Nico yang seorang penyihir baru lulusan pelatihan. Nah, suatu hari si Morihito itu dikasih tahu sama bapaknya kalau dia udah dipilih jadi familiarnya Nico. Bapaknya pun nyeritain kalau keturunan Oni itu adalah keturunan pendamping, jadi harus ada majikan dan pelayan. Jadi kayak Sukaima atau mungkin hewan peliharaannya, hewan peliharaan Majo gitu kan, Oni itu. Nah, bapaknya ini bilang kalau si Morihito ini, si MC ini udah dikontrak sama si ibunya si Nico buat jadi familiarnya dan nyuruh Nico buat tinggal bareng sama si Morihito ini, sama si MC ini. Bapaknya juga bilang kalau misalnya si Morihito nolak, dia bakal kena kutukan berubah jadi makhluk setengah sapi dan setengah harimau. Intinya anime ini nyeritain keseharian Nico yang seorang penyihir dan juga Morihito yang seorang Oni sekaligus pelayan dari Nico itu sendiri guys. Oke, selanjutnya ada To Be Hero X, sebuah anime yang nyeritain tentang superhero yang kekuatannya berdasarkan dari followernya itu sendiri. Jadi semakin banyak follower atau orang yang percaya pada mereka, semakin mereka juga kuat. Anime ini nyeritain tentang beberapa POV dari beberapa superhero yang termasuk dalam lingkup 10 superhero terkuat sepanjang sejarah di anime ini tersebut. Anime ini cukup menarik karena menyajikan 3D dan juga 2 dimensi menjadi satu frame atau menjadi satu episode anime. Anime ini juga memiliki
kualitas story setiap karakter dan juga memiliki POV dan ending yang bikin kalian mikir dua kali. Intinya banyak plot twist dan juga action anime ini gak main-main guys. Selanjutnya ada Rurouni Hoseki. Ya nggak usah banyak ngomong tentang anime ini ya guys ya. Intinya ini anime tentang seorang loli yang dibantu oleh seorang tante-tante buat nambangin batu. Tapi setiap kali kalian lihat mereka nambang batu, selalu ada yang gundal gandul, selalu ada yang gunjal ganjul, selalu ada yang goyang-goyang. Nah itulah nilai plus dari anime ini. Selain itu juga anime ini juga bisa kalian ambil ilmunya tentang perbatuan seperti batu aki, batu marmer, dan juga batu yang lain, sama teknik-teknik nyabut dan juga nambang-nambang batu tersebut. Anime ini cocok buat kalian yang misalkan pulang gawe atau pulang sekolah lagi bete-betean atau lagi galau terus tiba-tiba anjing gue pengen nonton anime, tonton aja anime ini guys. Ini bisa menghibur kalian dan juga bisa bikin kalian setengah tegang guys. Oke, next ada Takopi The Original Sin atau Takopi no Genzai. Takopi no Genzai ini udah pasti semua juga pada tahu kan, anime yang berlatar seperti slice of life tapi nyatanya psikologikal yang stres dan juga agak-agak plot twist gitu. Yang awalnya gua kira MC-nya kasihan malah menjadi wah apaan ini MC anjir, apaan ini Shizuka kayak gini kayak gitu kan. Intinya anime ini banyak plot twist, anime ini worth it dan juga layak buat dicoba. Gak bisa gua kasih spoiler karena cuma 6 episode dan juga langsung tamat guys. Udah tamat guys sekarang guys, langsung aja kita tonton guys. Next ada Futari no Solo Camp. Anime ini nyeritain gen yang orangnya hobi banget camping solo atau camping sendiri. Suatu hari waktu dia lagi asik camping solo di alam bebas, tiba-tiba muncul cewek heroinnya nih, yaitu Shizuko, yang juga suka camping solo juga. Dia satu frekuensi hobinya. Nah karena sering ketemu di tempat campsite itu, mereka itu jadi kayak punya hubungan spesial gitu ya enggak sih. Ya intinya ini anime tentang seorang yang suka solo camping, ketemu sama cewek yang juga solo camping, tiba-tiba kenal, dekat, terus malah tumbuh rasa-rasa cinta guys. Ini worth it buat dicoba ya guys ya, apalagi nonton sambil nonton sama doi di malam minggu ini sangat-sangat menarik guys. Futari no Solo Camp masuk list worth it ya, layak buat ditonton musim ini. Oke, sekarang terakhir ya di top tier atau tingkat teratas, tingkat tertinggi musim kali ini, anime yang paling ditunggu episode selanjutnya, Kaoru Hana Warin Tosaku. Siapa coba yang nggak tahu anime romance Kaoru Hana Warin Tosaku ini? Ceritain tentang seorang MC, yaitu gue. Iya gue, ya udahlah pokoknya gue aja ini. Yang ketemu dengan cewek, seorang cewek. Ya, gua nggak bisa berkata-kata karena terlalu cantik ya guys ya. Intinya si MC ini yaitu gue ketemu sama cewek botol Yakult atau botol nyam-nyam, botolnya amin, sendok nyam-nyam. Terus yang jadi pelanggannya ini, tiba-tiba mereka itu ngerasain ada sinyal-sinyal cinta. Nah ini gak usah gue jelasin pakai kata-kata karena bisa dibilang ini tuh kayak kisah gue sendiri, jadi gua nggak bisa jelasin ya. Pokoknya ini buat dicoba. Kenapa worth it? Karena animasinya bagus, storynya mantap, desain karakter sama emosi per karakternya juga pas. Intinya ini menurut gua 9/10 dan juga satu-satunya anime romance yang paling mantap di musim ini guys. Kalau ada saran yang juga masukan, kali aja ada anime yang belum gua tonton, bisa kalian ketik di komen ya guys ya. Jangan lupa juga subscribe, share juga, atau mungkin kalian mau ngadu-ngaduin anime sama gua juga boleh, kayak Ikal Kun. Ketemu lagi nanti di episode pembahasan anime atau apapun yang lainnya ya guys ya. Salam sejahtera para wibu di Indonesia. See you and goodbye.